akan membaca surat Al-Insyirah. Kita baca sama-sama. Untuk berselawat kepada Nabi kita supaya nanti kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Mulai 3, 4. Selanjutnya kita baca sama-sama Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya. Oke, selanjutnya untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Pagi anak semuanya. Pagi Ustaz. Bagaimana kabarnya? Ambil absen terlebih dahulu, ya. Ada anak Ustaz yang sakit ada? Atau yang tidak hadir? Hadir semuanya? Oke, terima kasih anak Ustaz. Seluruhnya hadir dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan pelajaran yaitu Al-Quran Hadis bersama Ustaz. Saya ucapkan terima kasih kepada anak Ustaz. Semoga dalam pelajaran nanti kita mendapatkan ilmu dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari. Silakan hapus papan tulisnya. Ustaz ingin melihat atau mencek kesiapan belajar kita. Bagaimana setelah libur kita kembali ke madrasah. Silakan dilihat di sekitar mejanya, kanan kiri bawah ada sampah atau enggak? Nah, Ustaz sudah siap untuk belajar. Okay. Pelajaran. Saya mau cek dulu apakah sudah fokus atau masih pikirannya masih ada di rumah atau masih libur pikirannya, ya. Coba lihat ini berapa? 1. Ya, coba angkat tangannya, lihatkan 1. Kenapa? Kurang fokus atau gimana? Karena fokus melihat Ustaz kayaknya, ya. Karena fokus, jadi fokus melihat, mendengarnya kurang. Nah, jadi kita sudah berapa pagi? Sudah 8 pagi sudah. Boleh? Oke, terima kasih anak Ustaz. Ustaz, pada hari ini kita akan membahas tentang bab 1 tentang proses
terjadinya atau terciptanya manusia. Oke. Dalam pembelajaran ini, proses terciptanya manusia, Anda sudah tahu bagaimana manusia itu tercipta. Bagaimana? Oke. Karena Anda sudah mulai mengantuk kelihatannya. Coba kita hidupkan suasana sedikit. Ya. Semuanya, tepuk semangat. Proses terciptanya manusia atau penciptaan manusia. Apakah siapa yang sudah tahu bagaimana proses penciptaan manusia? Oke, Ustaz. Siapa yang sudah tahu dari apa manusia diciptakan? Siapa yang tahu asal manusia, dari apa manusia diciptakan? Ya, coba Anda Ustaz. Nih, dari tanah. Bagus. Kemudian ada lagi yang bahasa-bahasa lainnya yang manusia itu diciptakan. Tadi bahasa-bahasa selain dari tanah, kemudian apa tadi? Apa lagi? Oke, baik. Berarti Anda sudah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana terjadinya atau proses atau asal ya terjadinya manusia. Ya. Jadi dari situ dapat saya simpulkan bahwa Anda sudah mempunyai pengetahuan ya tentang proses terjadinya manusia. Tujuan kita dari mempelajari proses terciptanya manusia dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang pertama, kita bisa membaca dengan benar Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang kedua, kita mengetahui arti kata atau mufradat ya, mufradat dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang ketiga, kita mengetahui atau terjemahan Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Anda nanti tahu apa artinya. Kemudian Anda tahu proses dari terciptanya manusia. Apa saja tahap-tahap penciptaan manusia. Yang terakhir Anda tahu hikmah ya dari atau pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 4. Apa yang Anda bisa kemukakan tentang apa video tersebut? Oke, penasaran? Silakan diskusikan masing-masing kelompok tentang apa yang dapat dipahami dari video yang telah kita setelah berdiskusi tadi silakan untuk menyampaikan apa hasil diskusinya tentang pengamatan video yang telah kita amati tadi. Kelompok mana yang dulu? Coba ya. Nah, kelompok 2. Assalamualaikum. Suatu kesimpulan yakni ternyata perlu perlombaan antara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Oke.
Upload untuk kelompok 3 menampilkan hasilnya. Tak sudah 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptaannya dari sesuatu yang mati menjadi hidup, dari subhanallah, Allahu Akbar. Itu. Sekian, terima kasih ya. Oke. Mulai. Oke, setelah kita dapat kesimpulan dari video yang telah kita tonton tadi, baca proses kejadian manusia itu di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ya. Bagaimana pula tahap-tahap dari perkembangan manusia? Anak Ustaz, sebelum kita baca sama-sama, silakan anak Ustaz siapa yang bisa membaca Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dengan baik dan Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. Oke, mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kita masuk yang selanjutnya. Kita perhatikan mufradat atau bacaan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Arti dari mufradat tersebut. Yang pertama, walaqad, dan sesungguhnya, karena kami ciptakan. Kemudian yang ketiga, sulalatin. Yang terakhir adalah al-khaliqina atau pencipta. Pelajaran kita dari pelajaran kita surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kita belajar mengenai proses penciptaan manusia tadi, yang mana proses penciptaan manusia itu adalah dari proses yang prosesnya sangat panjang. Dalam Quran surah Al-Mu'minun juga dijelaskan ya bagaimana proses terciptanya manusia. Yang pertama diciptakan dari saripati tanah. Dari tanah, kita semua ini dari tanah. Ya. Kemudian saripati tanah itu dijadikan air yang hina. Jadi Hawa seluruhnya ya, adalah berasal dari air yang hina. Jadi tak boleh kita sombong. Ya, tak ada sesuatu pun yang akan kita banggakan, tak ada sesuatu pun yang akan kita sombongkan. Semua kita ini berasal dari air yang hina. Dalam bahasa sainsnya itu adalah sel sperma. Ya. Jadi kita ini tak boleh sombong. Kita ini harus selalu menunduk seperti ilmu padi. Padi itu ketika berisi semakin merunduk. Ketika kita ada kelebihan, jangan kita sombong. Alhamdulillah kita sudah mengetahui tujuan atau kita sudah mendapatkan tujuan pembelajaran kita, ya. Dan dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan, ya. Yang pertama, kita selalu sadar
ya bahwa kita diciptakan dari suatu yang hina. Jadi tidak perlu kita sombong, tak perlu. Ya, dari saripati tanah menjadi segumpal, menjadi suatu yang melekat, menjadi atau zigot namanya, kemudian menjadi segumpal daging, segumpal darah, kemudian menjadi tulang. Nah, itulah kegiatan proses penciptaan manusia sampailah ya, kita yang paling sempurna. Malaikat diciptakan hanya dengan akal. Kita ada akal, ada nafsu. Ya, kita yang paling sempurna. Daripada hewan apalagi? Hewan hanya punya nafsu. Ya. Kemudian kita bersyukur kita diciptakan sebagai manusia ini punya telinga untuk bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita. Maka dengan bersyukur itu kita akan dapat suatu jiwa karena kita selalu bersyukur. Ya, dengan bersyukur itu banyak manfaatnya. Ya, jadi dalam penciptaan membuat arti mufradat di depan. Silakan. Yang pertama, walaqad. Jawaban betulnya. Iya, sama-sama. Tugasnya di rumah, ya, silakan dicari hadis yang berkaitan tentang penciptaan manusia. Ya, hadis di rumah di kelompok 1. Jadi, coba bisa dikaji, dan oke, sampai lagi kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Sampai jumpa minggu depan. Kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh keluar.